Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Kita sering mengenai salah satu klausal di FSC, yaitu transaksi verifikasi produk FSC atau transaksi verifikasi online produk-produk FSC. Sebenarnya klausal itu seperti apa, terus dokumennya dicek apa, terus kapan dilakukan, terus siapa yang melakukannya. Secara garis besar, di dalam standar transaksi verifikasi FSC atau transaksi verifikasi online produk FSC adalah sebuah metode bagaimana FSC ini akan melakukan traceability ataupun melakukan pengecekan semua pemasok rantainya mulai dari A sampai Z terhadap produk-produk yang sudah diklaim sebagai sertifikat FSC di finish good-nya. Jadi untuk memastikan bahwa FSC yang diklaim di invoice dan sudah sampai dengan customer itu benar-benar sesuai dengan standar dari bahan baku yang bersertifikat FSC, baik di tingkat pabriknya, sawmillnya, ataupun di tingkat hutannya. Jadi semua pemasok supply chain-nya itu bersertifikat FSC dan tidak ada penyalahgunaan atau false claim-nya FSC sertifikat. Contohnya bahan baku non FSC diklaim sebagai FSC, atau input sama outputnya itu berbeda, lebih besar outputnya dibanding inputnya. Jadi memastikan aja proses itu berjalan sesuai dengan standar FSC. Nah, di tingkat prosedur di pabrik apa yang harus dilakukan? Jadi pabrik harus memiliki sebuah komitmen terhadap transaksi verifikasi online ini, dan juga memiliki prosedur bagaimana transaksi verifikasi online ini dilakukan di tingkat pabrik, ya. Jadi atau di tingkat mungkin force management unit, bagaimana mereka punya sebuah sistem atau sebuah prosedur yang bisa mengakomodir kepentingan daripada standar transaksi verifikasi online ini. Itu di tingkat pabriknya. Nah, terus kemudian bentuknya seperti apa sih transaksi verifikasi ini? Secara garis besar saja ya. Jadi saya coba sharing karena ini bagian yang cukup sulit sebenarnya kalau dijelaskan by online. Jadi secara garis besar ini pihak daripada akreditasi ataupun paling dikenal adalah Accredited Service International akan melakukan validasi bersama FSC juga atau lembaga sertifikasinya terhadap supply chain salah satu yang diambil sampelnya, misalnya PTA. Nah, PTA ini akan diminta semua proses transaksinya, baik invoice maupun packing listnya, ke customernya. Kemudian dilihat juga bahan bakunya, apakah bahan bakunya bersertifikat FSC atau tidak. Kemudian dilihat juga invoice-nya, apakah invoice bersertifikat FSC atau tidak. Kemudian dilihat material balance-nya. Material balance-nya ini make sense enggak, logis atau enggak. Bahan baku misalnya 1000 ton, keluarnya harus di bawah 1000 ton. Kalau 1000 ton bahan baku masuk, keluarnya 1500 misalnya. Berarti kan di situ ada penyalahgunaan terhadap FSC claim atau false claim-nya. Jadi verifikasi ini sampai ke bahan baku yang masuk ke pabrik A tadi. Nah, pabrik A ini supply-nya dari siapa aja? Dari misalnya PT 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3 akan dilakukan lacak balak terhadap proses transaksi ini. 1, 2, 3 mensuplai ke PT A itu berapa ton, PT B berapa ton, PT C berapa ton, dan divalidasilah di situ apakah bahan baku PT 1, 2, 3 bersertifikat FSC. Kalau bersertifikat FSC maka benar. Tapi kalau memang 1, 2, 3 ada yang melakukan kecurangan terhadap proses transaksi, maka dari 1, 2, 3 maka ada semacam vanisme dari proses audit. Dan 1, 2, 3 ini supplier dari mana? Dari hutan mana? Hutan A11, A12, terus UTP dari hutan mana, nomor 3 dari hutan mana, dan seterusnya sampai ketemu dalam satu supply chain material itu sesuai dengan standar daripada FSC. Nah, bagaimana prosesnya? Apakah ini setiap tahun, setiap bulan, atau apa? Setahu saya ini secara random atau acak terhadap pemegang sertifikat. Jadi tidak ada tahunan, misalnya perusahaan A setiap tahun akan dilakukan transfer, tidak. PTB tiap tahun tidak. Jadi tidak ada
eh, apa namanya, sebuah anuali atau tahunan yang akan dicek oleh pihak akreditasi, pihak FSC maupun pihak lembaga sertifikasi. Namun di dalam konteks ini, jika misalnya Bapak Ibu dipilih sebagai solution sampel, maka harus melakukan semua permintaan terhadap standar, misalnya memberikan dokumen supplier list, memberikan dokumen jumlah pembelian, memberikan dokumen list penjualan, memberikan dokumen material balance, memberikan dokumen rendemen dan sebagainya. Jadi semua akan divalidasi supply chain dari A sampai Z. Maka dari itu kenapa di dalam konteks mungkin perusahaan-perusahaan yang maju sertifikasi atau surveillance akan dicek apakah ada komitmennya untuk mensupport transfer verifikasi online, terus apakah apakah ada prosedurnya, terus apakah di perusahaan itu paham terhadap standar itu untuk mengcover semua proses permintaan daripada standar. Itu yang saya coba pahami terhadap transaksi verifikasi online. Ini sangat menarik karena proses supply chain tidak hanya diaudit di satu titik, tetapi ada beberapa titik supply chain di depan maupun belakang. Jadi kredibilitas daripada FSC ini akan terjaga, kredibilitas terhadap logo FSC akan terjaga, dan kredibilitas terhadap standar pun akan terjaga. Jadi saran saya mulai sekarang Bapak Ibu pelajari dulu supply chain-nya, apakah ada yang kecampur FSC atau tidak, apakah ada kemungkinan false claim atau tidak, jadi apakah sesuai dengan standar atau tidak proses masuknya bahan baku. Jadi di sini Bapak Ibu harus kejelian mengecek juga bahan baku pemasok yang 1, 2, 3 misalnya. Benar-benar cek itu bahwa mereka adalah bersertifikat FSC dan valid di website FSC agar terhindar daripada bahan baku yang sertifikat FSC-nya sudah expired atau malah bukan bersertifikat FSC. Jadi kuncinya di pihak processing ini benar-benar memahamin ya standar. Jadi jangan mencoba-coba mencampur, jangan coba-coba kalau bahasa Indonesia itu mengoplos ya, kayak beras dioplos gitu ya. Jadi jangan sampai, karena memang ada sistem yang nantinya akan memvalidasi, memverifikasi dan melakukan audit terhadap supply chain material ini. Jadi sistem ini juga cukup sangat bagus. Jadi ini tidak skala nasional Indonesia saja ya. Jadi kalau supplier Bapak Ibu misalnya dari Afrika atau mungkin dari Malaysia atau mungkin dari New Zealand, Australia, tetap diverifikasi, tetap ada dilakukan transaksi verifikasi online verifikasi juga. Jadi bukan hanya dari bahan baku Indonesia ke tidak. Jadi ini adalah internasional standar. Jadi semua proses akan divalidasi oleh pihak akreditasi, lembaga sertifikasi, serta pihak lain yang mungkin ikut di dalam terlibat prosesnya. Jadi Bapak Ibu harus support sebagai pemegang sertifikat jika dilakukan sampling proses transaksi verifikasi online. Jadi itu aja saran dari saya mengenai klausal support. Klausalnya perusahaan harus mensupport terhadap transaksi verifikasi online oleh lembaga akreditasi maupun oleh FSC. Itu kurang lebih begitu. Menjustifikasinya di tingkat level lapangan ya. Jadi level pabrik atau level forest management unit. Itu aja dari saya. Salam lestari.